semuanya. Ada pertanyaan tinggal di tap lagi, dinyalakan mic-nya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah datang di perkuliahan apa ini? Etika profesi ya. Perkuliahan etika profesi. Oke, hai. Salomita baru datang. Halo Mbak. Oke, absen dulu. Salomita datang. Oke, kita hari ini bakal mengulas materi tentang etika dalam berorganisasi sama struktur organisasi. Oke, kita masuk ke pertemuan 4. Yang pertama kita akan bahas tentang etika dalam berorganisasi. Jadi sorry saya nggak bikin PowerPoint. Saya sengaja hanya menampilkan modulnya aja cukup, karena ya kita online sih, jadi apa adanya aja. Jangan lupa siapin minum, jaga kesehatan dalam kondisi seperti ini. Oke, yang pertama, etika dalam berorganisasi yaitu sikap atau perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk mentaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Biasanya nih diwujudkan dalam bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menjaga informasi perusahaan dengan baik. Yang ketiga, membangun etos kerja. Yang keempat, bersikap hormat. Yang kelima, jujur dan bertanggung jawab. Oke, dalam berorganisasi ini saya bilang etika organisasi karena apa? Karena ketika kemarin kita berbicara tentang profesi, sudah pasti di dalam satu profesi itu biasanya ya, tapi kadang juga ada yang enggak. Dalam satu profesi itu tergabung dalam satu organisasi. Jadi profesi itu ada bisa di dalam organisasi. Nah, kalau kemarin lebih spesifik ke profesi, sekarang kita berbicara tentang organisasi yang skopnya lebih luas. Jadi kayak misal suatu perusahaan, beberapa minggu yang lalu saya juga banyak mencontohkan tentang perusahaan. Nah, ini etika dalam berorganisasi ini harus diatur karena dia harus melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi nggak mungkin lah ibarat kata satu sistem kerja itu dilaksanakan tanpa adanya organisasi. Oke. Sistem kerja itu sendiri dapat bekerja atau dapat berlangsung ketika ada organisasi di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita punya satu badan atau punya satu pergerakan, tapi nggak punya anggotanya nih, nggak ada organisasinya, mana bisa jalan? Ya mungkin bagi teman-teman yang bisa menjalankan sendiri ya bisa, tapi ada juga hal-hal yang membutuhkan organisasi sebagai motor dari pergerakan sebuah program organisasi. Oke. Kemudian ketika tugas dan wewenang itu diberikan, tentunya tugas dan wewenang itu adalah sebagai wujud dari pergerakan goal atau hasil dari sebuah organisasi. Contoh, sebuah organisasi BEM misal contoh, Badan Eksekutif Mahasiswa, pasti ada presidennya, mungkin ada sekretarisnya, atau mungkin ada bendaharanya. Tentunya masing-masing punya tugas dan wewenang. Bendahara contoh misalnya punya wewenang dalam mengatur keuangan organisasi. Tentu setiap tugas dan wewenang dari masing-masing organ, namanya juga organisasi ya, setiap organ itu pasti memiliki tujuan yang ya Tok, selamat datang Tok.
Oke Pak, aman Pak. Aman apanya? Oke, kita lanjut ya. Barusan Tito baru gabung. Kembali lagi ke tadi tentang organ dari sebuah organisasi. Jadi kalau misalnya kita ditugaskan sebagai salah satu pengampu tugas atau wewenang, maka seyogianya sebagai pengampu tugas dan yang memiliki wewenang menjalankan tugasnya sebagai pendukung goal dari sebuah organisasi, pendukung dari tujuan sebuah organisasi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, menjaga informasi perusahaan dengan baik. Jadi dalam hal ini tidak selalu di perusahaan. Kalau tadi saya contohkan organisasi B, mungkin ada beberapa informasi yang harus disimpan ataupun harus disebarkan ke semua sivitas akademika. Maka dengan adanya etika organisasi ini mengatur kepantasan sejauh mana kita diperbolehkan untuk share informasi ataupun meng-keep informasi. Maka kita atur di sini di dalam etika berorganisasi. Oke, sebentar saya ulangi lagi absennya Tito. Satu, Tito baru datang. Satu, dua, tiga. Terus yang ketiga, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Oke, kalau di dalam organisasi itu diatur, etika itu diatur, maka etos kerja atau semangat kerja dan kemampuan kerja dari setiap anggota dari organisasi itu sendiri bisa diatur atau bisa diukur juga. Jadi dan dengan membangun pola kerja yang bagus, salah satunya adalah dengan penerapan etika organisasi. Otomatis ketika etika itu semua sudah diterapkan dalam organisasi, mau nggak mau setiap anggotanya, setiap membernya yang memiliki kedudukan atau wewenang itu bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas atau tupoksinya. Terus yang keempat, bersikap hormat. Hormat bukan berarti pakai tangan hormat, bukan ya. Hormat di dalam etika organisasi ini bisa dibilang menghargai serta mengerti batasan-batasan antara organ satu dengan organ lainnya. Jadi batasan-batasan, misalnya contoh saya di dalam organisasi BRI Institute atau kalian misalnya dalam satu organisasi BEM, contoh misal ketua BEM-nya siapa, ada Tito, terus kemudian sekretarisnya siapa, salah satu Silvi mungkin, dan ketua dan sekretaris ini tentunya harus punya sikap saling menghormati. Dalam artian ketika salah satu dari kalian atau salah satu dari anggota organisasi ini sedang menjalankan tugas, seyogyanya teman-teman yang lain alangkah baiknya membantu ataupun menghormati dengan tidak memberikan pekerjaan yang mungkin di luar tupoksinya, di luar kemampuannya, kecuali ada hal-hal yang mendesak. Itu bersikap hormat di etika organisasi. Oke. Yang kelima itu ada jujur dan bertanggung jawab. Ketika kita sudah masuk ke dalam organisasi dan diatur ke dalam etika organisasi, maka mau tidak mau kita harus bersikap jujur serta tanggung jawab. Kalau nggak jujur, nggak tanggung jawab ya kalau orang Jawa bilang ora jujur acur gitu. Itu si Silvi yang tahu, orang Kendal. Jadi di dalam etika ini dituntut kita untuk ayo Tok, udah makan siang Tok, bagus banget topinya Tok, masih mute tuh. Baru bangun Pak. Wah buset, baru bangun. Bukannya tadi ada kuliah ya Pak Dipo ya?
tahu. Ya wis lah. Oke lah. Sip. Lanjut. Kita berbicara tentang kejujuran serta tanggung jawab. Etika ini nanti mengatur tentang bagaimana teman-teman jujur serta jujur dalam mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan dalam organisasi itu penting. Makanya di dalam organisasi ada yang namanya laporan pertanggungjawaban. Itu adalah implementasi dari kejujuran serta tanggung jawab yang kita ambil di dalam sebuah organisasi tentunya. Oke, ini 5 poin perwujudan etika profesi dalam organisasi. Oke. Terus kemudian di sini saya tuliskan peran individu sangat penting pada organisasi, dikarenakan organisasi terbentuk karena adanya kelompok orang yang saling berinteraksi. Oke, sekarang kalau kita sudah punya organisasi, ada satu kita hidup di suatu organisasi, maka nggak mungkin dan nggak akan lepas dari yang namanya peran individu, di mana peran individu ini sangat mempengaruhi pergerakan organisasi. Jadi di sini bisa dibilang peran individu itu sangat penting, ya, karena organisasi terbentuk karena adanya kelompok yang saling berinteraksi dalam mewujudkan suatu tujuan dengan latar belakang yang berbeda dan saling mempengaruhi. Jadi sebenarnya awal terbentuk suatu organisasi itu adalah berasal, ini pada dasarnya itu berasal dari keinginan sekelompok orang, ya, keinginan sekelompok orang secara bersamaan dan mempunyai visi dan misi tujuan yang sama. Kemudian terbentuklah suatu organisasi itu untuk menjalankan suatu visi dan misi tersebut supaya tercapai atau supaya sukses. Maka terbentuklah organisasi. Jadi karakter organisasi itu sangat berpengaruh pada individu yang ada di dalamnya otomatis. Jadi misalnya contoh individunya malas-malasan, berarti organisasi juga geraknya nggak akan cepat, organisasi juga pergerakannya juga nggak akan lincah. Tapi beda kalau misalnya organisasi yang mempunyai anggota-anggota yang baik lah, anggota-anggota yang powerful. Jadi ya bisa bergerak, organisasi bisa bergerak dengan baik. Sorry teman-teman, MS Word saya kelihatan nggak di situ? Oh, kelihatan ya? Nggak terlalu kelihatan. Kurang gede? Kurang. Oh, bilang dong. Pagi. Dah? Dah, oke, siap. Itu tentang 5 perwujudan etika organisasi beserta pengaruhnya terhadap peran individu. Terus kemudian kepentingan dapat diidentikan dengan kebutuhan. Ya, kepentingan dapat diidentikan dengan kebutuhan. Oke, kepentingan di dalam organisasi tentunya nih, kita kalau punya organisasi pasti dia punya kepentingan apapun itu, punya visi, misi, tujuan untuk mencapai kepentingan. Otomatis ini bisa diidentikan dengan kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan individu yang ada di dalamnya. Individu tersebut mau ngapain nih? Mau memenuhi kebutuhan apa? Barulah diterjemahkan terhadap kepentingan organisasi. Nah, ini ada contohnya pembedaan kebutuhan manusia dalam 5 hierarki. Pertama fisiologi, ya. Kemudian rasa aman, afiliasi, kemudian penghargaan, yang kelima perwujudan diri. Oke, dari kelima ini tentunya nanti kalau misalnya ada soal kebutuhan manusia dan 5 hierarki, ya isinya ini: fisiologi, rasa aman, dan afiliasi, penghargaan, perwujudan diri. Oke, ini bisa di teman-teman carilah pengertian ini. Yang jelas gambarannya simple sih.
Kalau kita ada di dalam organisasi, nggak mungkin kita merasa, atau bahkan kita nggak akan betah kalau kita merasa sendiri tanpa adanya kepentingan, tanpa adanya rasa aman, terus kemudian tanpa adanya rekan kerja atau afiliasi, terus tanpa adanya penghargaan. Misalnya kita sudah menjalankan beberapa pekerjaan tapi tidak ada yang memberikan apresiasi, ya itu sebenarnya kebutuhan dasar, kebutuhan dasar dari manusia. Walaupun memang ada mungkin orang yang bilang, udah gue ikhlas kok, saya ikhlas di organisasi ini, saya mau ngapain diapain aja ikhlas. Tapi yang jelas pada prinsipnya adalah kebutuhan akan rasa penghargaan itu ada. Terus perwujudan diri self actualization berarti menunjukkan apa ya, minat bakat di situ. Perwujudan dirinya adalah ketika gue suka ini nih, suka ngitung duit, gue suka nyimpen duit. Berarti perwujudan diri adalah sebagai bendahara yang amanah, terus bendahara yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di situ ketika orang-orang yang ditempatkan dalam suatu organisasi terus dia punya effort yang besar ataupun dia punya minat yang besar, otomatis dia akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Itu perwujudan dari self actualization. Nah, ini hanya kurva aja ya, terkait 5 poin yang di atas. Nanti bisa dibaca. Aktualisasi, penghargaan, afiliasi, rasa aman, fisiologi. Oke. Kemudian bisa dibilang etika organisasi dapat pula diartikan sebagai pola sikap dan perilaku yang diharapkan dari setiap individu atau kelompok dalam organisasi, pembentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi misi. Jadi di sini bisa dibilang bahwa etika dalam berorganisasi itu sangat mempengaruhi sikap dari organisasi itu sendiri serta individu di dalamnya. Jadi kalau misalnya kita punya contoh yang simple aja, organisasi di perusahaan asuransi misal, mereka punya etika yang terkait dengan operasional pekerjaan, kayak misalnya etika dengan nasabah, etika dengan perusahaan, yang mana di dalamnya aturannya adalah pekerjaan utama ketika harus mencari nasabah. Otomatis etika yang di setting atau yang diatur dalam organisasi tersebut adalah bagaimana kita mencari nasabah sebanyak-banyaknya terkait dengan asuransi. Maka dari itu dibentuklah suatu rule atau prosedur cara kerja yang mana itu menjadi etika di dalam organisasi tersebut. Maka otomatis ketika etika itu sudah diatur dan sudah dibentuk, maka dia akan membentuk budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, serta tujuan organisasi. Nah, kalau dibalik adalah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi, maka dibentuklah budaya organisasi yang sejalan. Nah, kalau misalnya budaya organisasinya nggak sejalan dengan perusahaan yang tadi, contohnya misal asuransi, berarti tujuan organisasi nggak akan tercapai dong. Maka di sini dibutuhkan pembentukan budaya organisasi. Itu alasan kenapa budaya organisasi sangat penting di dalam sebuah organisasi. Minum dulu. Oke. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang ciri organisasi yang ideal, yang sekaligus menjadi nilai-nilai perilaku yang harus dianut oleh setiap anggota organisasi. Yang pertama, adanya pembagian kerja. Terus yang kedua, hierarki wewenang yang jelas sesuai struktur organisasi. Yang ketiga, prosedur seleksi yang formal. Yang keempat, aturan prosedur kerja yang rinci. Hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi.
ya, bukan sentimen pribadi. Kayak motor siapa tuh, bunyinya kenceng banget. Oke, yang pertama adanya pembagian kerja. Ini ciri-ciri organisasi yang ideal ya. Otomatis organisasi yang ideal itu sudah punya organ, tupoksinya, terus kemudian membagi sub pekerjaan sesuai dengan bagiannya. Itu harus ada yang pertama. Yang kedua, hierarki wewenang jelas sesuai struktur organisasi. Sekarang kalau misalnya contoh, orang bagian marketing ataupun orang bagian bendahara, nggak mungkin dia mengambil keputusan yang sifatnya strategis, karena keputusan itu ada di pimpinan. Maka di sini dibilang wewenang yang jelas sesuai struktur organisasi. Nggak juga seorang sekretaris yang sudah ditetapkan ngurusin keuangan kantor, nggak mungkin. Karena struktur organisasi terus wewenang yang jelas itu ketika mengurusi keuangan ada di bendahara. Itu contohnya kayak gitu. Berarti yang kedua, hierarki wewenang yang jelas sesuai dengan struktur organisasi. Terus yang ketiga, ada prosedur seleksi yang formal. Jadi untuk menempatkan orang-orang yang sesuai dengan posisinya, harus ada prosedur seleksi yang formal. Harus ada asesmen yang baik, harus ada tahap yang seselektif mungkin untuk menempatkan seseorang kepada posisi yang tepat, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan. Nah, ini yang ketiga. Sekali lagi, ini adalah ciri-ciri organisasi yang ideal. Terus yang keempat, aturan dan prosedur serta aturan dan prosedur kerja yang rinci. Sekarang kalau misalnya kita sudah ditaruh di satu bagian di dalam organisasi, tentunya kita sudah punya wewenang yang jelas, struktur organisasi jelas, kita ditempatkan di mana. Habis itu sudah pasti kita harus ada aturan dan prosedur kerja. Jadi apa saja yang harus kita kerjakan sudah harus jelas di situ. Misalnya kalau bendahara tugasnya mengatur keuangan masuk ke perusahaan, terus mencatat pembukuan keluar masuk uang, habis itu mencatat pengeluaran uang melalui siapa saja. Nah, itu diatur ke dalam job desk. Kalau teman-teman sering dengar yang namanya job desk, itu berarti isinya aturan dan prosedur kerja yang rinci. Terus ciri organisasi yang terakhir yang ideal itu hubungan yang tidak didasarkan atas hubungan pribadi. Nggak bagus juga teman-teman kalau kita punya kantor atau punya organisasi itu isinya keluarga semua atau saudara semua. Jadi siapa yang kenal dekat dia masuk, kenal dekat dia masuk. Pada hakikatnya yang seperti itu akan menurunkan tingkat profesionalitas. Jadi kalau kita mau misalnya contoh kita nagih kerjaan, tapi kita nggak enak karena saudara, atau kita nggak enak karena teman. Jadi organisasi yang baik itu adalah organisasi yang tidak memiliki hubungan yang didasarkan atas hubungan pribadi. Jadi ya makanya kalau teman-teman sering dengar ada perusahaan yang mungkin di dalamnya anggotanya tidak boleh suami istri, tidak boleh menikah. Ya karena memang sangat-sangat mempengaruhi hubungan kerja di dalam organisasi itu. Oke, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ciri organisasi yang ideal. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan? Sampai sini dulu ciri organisasi. Saya agak lelah dikit. Kita istirahat dulu ya. Ada Pak, ngerti Pak. Ngerti? Yaudah sana ngobrol-ngobrol dulu deh, istirahat dulu sebentar. 5 menit, kasih saya waktu 5-10 menit. Udah di onin semua. Silakan kalau mau tanya dan ngobrol-ngobrol. Ada Pak. Apa simpel yang kata-kata. Biarin. Lagi ngomong ya. Saya rehat. Terus kapan Pak? Kenapa? Pak kuliah kapan Pak? Saya nggak mau kuliah online.
Kenapa emang? Males Pak, ribet. Hah? Kenapa? Tugas mulu. Tugas? Iya. Enak dong. Banyak tugas Pak. Udah sok sana ngobrol kalian dulu. Saya 10 menit istirahat dulu. Mau istirahat. Pak udah absen belum Pak? Mau di absen? Ya udah ntar saya panggil dulu nih. Anissa, Hadir. Desandi, Hadir Pak. Dwiva, Hadir. Nanda Silvi, Ya. Cindy Dwi Cahyani, Hadir Pak. Sylvia Putri, Hadir Pak. Yosua Alvin, ada Salomita. Hadir. Oke, terus Tito hadir. Siapa lagi yang belum saya panggil? Ada lagi? 1, 2. Teresnya yang belum ada. Oh, kurang 1 ya, Teresia ya? Iya. Kemana dia? Saya mau denger deh gimana kesan pesan perkuliahan online nih 2 minggu. Hah? Ya, saya pengen denger aja. Coba kalian cerita, saya dengerin deh. Gimana kesan pesan perkuliahan online 2 minggu? Enak Pak. Ribet banget, ribet pusing. Tugasnya banyak. 3 kali lipat. Tugas berkali-kali lipat dari kuliah biasa. Iya, Pak. Masa sih? Bosan di rumah, Pak. Rugi, Pak. Kuliahnya online. Gimana, Mbak? Rugi gimana? Malam-malam. Dari organisasi. Nanti dia paham Pak, nanti dia paham. Ya, nanti kita lihatlah keadaan ke depan kayak apa. Kalau bisa sebenarnya kuliah jangan lama-lama Pak, saya pusing Pak. Saya bukannya pusing, tapi saya pusing uang jajan jadi ikutan libur gara-gara kampus libur. Itu yang buat saya berat. Ya, kamu yang pinter dong. Ma, boleh deh apa uang jajan libur, tapi kuota tambahin lah. Muka Pak Pandu mana? Saya hide sebentar ya, Mas ya, saya istirahat. Apanya mana semua? Pak Pandu lagi makan ya Pak? Enggak. Ngemil aja. Gimana cara lihat muka kelas itu Pak? Datang ke tempat saya, nanti ngeliat. Gak dapet Kak sih. Kalau Mas Tito pakai handphone, diklik gambar ininya, gambar akunnya, nanti muncul. Muncul nggak? Enggak Pak. Saya pakai laptop Pak. Mau pakai laptop? Itu loh yang yang digambar orang itu. Gimana pendapat Bapak tentang kuliah online ini Pak? Diganti ya. Ini dibalik nih. Dibalik. Iya Pak. Pendapat saya ya boros kota. Iya bener Pak. Nah itu. Selain itu saya ngirit, nggak harus banyak uang jajan. Bapak ngirit murid Bapak yang beletak. Paling banyak di siapa tugasnya? Struktur data.
struktur data, Bang. Struktur data. Iya, Pak, struktur data tugasnya nggak manusiawi. Ah, Iya, Pak, mana saya nggak ngerti, Pak. emang gimana sih? Iya, dia ngasih tugasnya nggak apa-apa sih sebenarnya sih. Iya. Ah, jangan, ntar Bapak ngadu. Yang ada kamu lagi ngadu ke saya kali. Iya. Saya males banget, saya kayaknya udah kenal sama Bu Veta, soalnya saya ngechat Bu Veta diri doang, kayaknya nanti gara-gara Papa bilang sama dia, saya takut jadinya. Emang saya bilang apa? Saya nggak pernah bilang apa-apa. Saya takutnya. Enggak, nggak bilang. Kamu kenapa nggak ada sih, Pak? Iya, lagi saya head, Mas. Saya rehat bentar. Lagi istirahat itu, bapaknya. Bau pipis kali ya. Itu di mana tuh? Di Silvi Kalipito. Ya, maksudnya dia di Pontianak atau di Jakarta. Kamu bercanda, Pi. Hari, kalau kamu terkena, tubuhmu akan mengeluarkan. Itu Pak D saya siapa yang lagi nyetel itu? Ini butuh waktu 14 hari. Kasih saya jeda. Oh, gitu. Maka dari itu, teman-teman, nikmati saja perkuliahan online ini. Kalau menurut saya ya asik-asik aja lah ya. Kan enak bukannya enak pada mandi sehari sekali kan? Gak ada hiburan, Pak. Di rumah, Pak. Saya mandi 2 hari sekali, Pak. Ini saya 2 hari nggak mandi. Buset dah. Jaring telepon, Bu. Terus siapa lagi yang ngasih tugas? Teresia Sekar. Apa ini? Siapa ya? Bahasa Indonesia. Hai Sekar. Emang gampang. Hai, Rere. Oh, panggilannya Rere. Yang sering ngasih tugas itu Bahasa Indonesia, struktur data, terus Pak Dipo. Pak Dipo. Bahasa Indonesia apa sih tugas bahasa Indonesia? Pak Pandu, kayaknya yang ngasih tugas siapa yang menjawab, kan? Oh, bener. Sama lu. Emang bahasa Indonesia apaan tugasnya? Suruh bikin surat dinas. Bikin apa? Suruh bikin makalah. Oh, Surat dinas. Kita ngapain? Kita ada surat dinas, surat beri. Kita kopong itu. kirain suruh bikin surat cinta pakai puisi berbahasa Indonesia itu. Alamak, Pak, apa ini masih ada perkuliahan atau enggak? Kenapa, Dek? Ini masih ada perkuliahan atau enggak, Pak? Ini masih, bentar lagi. Saya mulai lagi, belum lanjut nih. Oke, Pak. Selesai jam 3, Pak. Bentar, Pak. Di saya nangis, Pak. Bentar. Buset. Ya kita sama-sama berdoa aja, mudah-mudahan wabahnya segera berakhir, kita bisa kuliah lagi. Ya kita bisa inilah, kalau mau nambah uang saku ya doain biar selesai lah wabahnya. Ya, Pak, masa puasa ada corona sih, Pak. Nggak bisa ngabuburit dong. Oh, gaya. Nggak bisa keluar ngabuburit. Gaya banget. SPTR dong saya, Pak. Gaya banget. Oke. Istirahat selesai. Ternyata sebenarnya kuliah online itu lebih capek karena duduk di bawah dan video call itu memang. Kenapa? Dia lagi tinggal. Pakai cat. Bentar, Pak, mau angkat dulu. Mau apa? Oh. Oke, lanjut ke materi yang tadi. Banyak kali ceritanya ya, angkat galon ya.
Ya udah, sambil lanjut ya. Oke, di sini kalau kita sudah ngomongin teori organisasi, ciri organisasi, tentunya kita punya teori birokrasi yang menempatkan setiap anggota organisasi dalam suatu hierarki mempunyai struktur yang jelas. Artinya, kalau teman-teman sering dengar tentang yang namanya birokrasi, itu adalah cara berkomunikasi dari lintas organisasi. Dalam artian, birokrasi ini dilakukan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Terus kemudian ini bisa diatur untuk menghubungkan antar individu dalam organisasi dan dengan lingkungan di dalam organisasi hanya dibatasi dalam hubungan pekerjaan. Oke. Kalau misalnya kita membutuhkan suatu waktu di mana kita harus berkomunikasi dengan orang lain di dalam suatu struktur organisasi, tapi dengan bagian yang berbeda, tentunya teknik komunikasi serta birokrasi itu sangat diperlukan untuk menjalankan suatu roda pemerintahan di dalam organisasi itu tersebut. Oke. Setelah tadi masuk ke etika, sekarang kita berbicara tentang budaya organisasi. Sekarang di sini perusahaan atau organisasi terdiri dari sejumlah orang dengan latar belakang, kepribadian, emosi, dan ego yang beragam. Hasil dari interaksi berbagai orang tersebut membentuk budaya organisasi. Budaya yang tadi yang di atas. Nah itu ibarat kata kalau kita misalnya sudah punya suatu rule atau etika bagaimana kira berprofesi dulu di pertemuan awal kita ngomong tentang etika di dalam suatu profesi, terus kemudian naik lagi lebih luas dihubungkan ke dalam suatu organisasi, maka akan menghasilkan suatu cara kerja atau budaya untuk menuju tujuan yang akan dicapai oleh satu organisasi. Nah, di sini quote-nya adalah budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai kesatuan dari orang-orang yang memiliki tujuan, keyakinan, belief, dan nilai-nilai yang sama. Nah, ini kuncinya di sini. Ketika ada pertanyaan tentang budaya organisasi, teman-teman definisikannya cukup ini aja. Kesatuan dari orang-orang yang memiliki tujuan, keyakinan, belief, dan nilai-nilai yang sama. Sekarang kalau misalnya setiap orang punya keinginan yang beda, nilai-nilainya beda semua, di dalam satu organisasi, otomatis kepentingan di dalam organisasi itu nggak akan tercapai. Maka perlu ada etika profesi, etika organisasi, terus kemudian dibudayakan di dalam organisasi itu sendiri. Terus kemudian budaya organisasi mempengaruhi cara orang dalam organisasi tersebut berperilaku. Oke, bagaimana organisasi itu bekerja, kemana arah organisasi itu ditentukan, arahnya mau kemana, itu semua tergantung kepada budaya organisasi yang dibentuk. Budaya tersebut mempengaruhi jalannya organisasi dan seharusnya organisasi dapat mengelola budaya dengan baik. Kalau misalnya kita nih, contoh, kita punya budaya rapat 1 minggu sekali setiap hari Rabu. Tok, anak siapa tok teriak-teriak tok? Ada anak siapa teriak-teriak tuh? Anak tetangga. Oh. Oke, Saya belum punya anak, Pak. nah itu ada anak tuh teriak-teriak di kamu apa di Dwiva? Oke, karena di sini kita sedang berbicara tentang budaya, otomatis kalau punya organisasi yang mempunyai tujuan, harus dibentuk suatu budaya yang mendukung tujuan tersebut. Contoh kayak tadi saya menyontohkan, kita punya budaya rapat 1 minggu sekali setiap Rabu. Berarti itu ditetapkan sebagai jadwal yang mana itu nanti berjalan secara terstruktur, terjadwal, maka itu sudah jadi budaya organisasi untuk
melakukan diskusi ataupun ini tadi negosiasi. Ini negosiasi dan birokrasi. Di situ bisa ditempatkan di dalam rapat-rapat yang sudah disusun. Itu contohnya. Jadi bangun budaya-budaya yang bisa kita lakukan yang sifatnya kontinu dan bisa mendukung keberlangsungan dari organisasi tersebut. Itu budaya organisasi. Jadi mempengaruhi cara orang dalam berorganisasi. Terus, karena budaya memfasilitasi lahirnya komitmen pribadi terhadap sesuatu yang lebih besar dan lebih penting daripada kepentingan individu. Nah, jadi sebisa mungkin kalau kita punya organisasi atau kita mengambil kontrol dalam sebuah organisasi, kedepankan kepentingan kebersamaan atau kepentingan organisasi daripada kepentingan individu. Jadi banyak agenda-agenda yang harus ditetapkan, banyak agenda-agenda yang harus dirumuskan untuk mencapai satu kepentingan kelompok, bukan individu. Ya memang susah sih, kadang kita susah sih ketemu kayak gitu. Ada aja selalu, kalau di dalam satu organisasi ada pasti satu orang, dua orang yang pengen mendahulukan keinginannya. Oh, gue pengen begini buat organisasi kita, tapi belum tentu itu bermanfaat untuk orang lain. Maka dari itu perlu adanya rapat-rapat, terus kemudian budaya-budaya yang menyatukan semua belah pihak, semuanya lah, semua organ di dalam organisasi harus memiliki kepentingan yang sama. Jadi skop kepentingannya adalah kepentingan organisasi, bukan kepentingan individual. Oke. Kemudian di sini ada budaya yang etis yang dapat diciptakan oleh manajemen. Yang pertama, karyawan akan melihat perilaku manajemen puncak sebagai acuan standar untuk menentukan perilaku yang semestinya diambil. Di sini yang namanya pimpinan sudah pasti akan menjadi sorotan atau akan menjadi panutan dari teman-teman mungkin yang level ada di bawahnya ataupun organ-organ yang ada di bawahnya. Tentu dengan menciptakan lingkungan atau contoh, kalau orang muslim bilang uswatun hasanah yang baik, maka itu harus diciptakan dari pucuk pimpinan, menyontohkan dalam mengerjakan pekerjaan bagaimana prosesnya, bagaimana progresnya, bagaimana cara bertanggung jawabnya, itu harus dicontohkan oleh pucuk pimpinan ya. Terus yang kedua, ambiguitas etika dapat diminimalkan dengan menciptakan dan mengkomunikasikan kode etik organisasi. Ya, contohnya kalau ini misalnya ya ambiguitas antara organ satu dengan organ yang lain, struktur organisasi ini misalnya jabatan A dengan jabatan B, supaya tidak terjadi selek ataupun miskomunikasi, harus kita komunikasikan etiknya bagaimana. Misalnya contoh, kalau ada klien masuk, kalau ada klien datang ke kantor, misal yang biasa nanganin klien siapa? Marketing. Ya berarti jangan sampai kerjaan marketing ini untuk menangani klien dihandle oleh keuangan misalnya. Orang keuangan nggak tahu apa-apa tentang manajemen kebutuhan klien, dan sebaliknya kalau ada urusan-urusan tentang pekerjaan keuangan, jangan diserahkan ke marketing. Yang ngerjakan siapa? Ya si bendahara otomatis. Nah sekarang segala sesuatunya itu, ambiguitas itu bisa dikomunikasikan antar organ. Misalnya dari segi marketing, mungkin katakanlah suatu saat, saya butuh nih, kalau pas saya nggak ada, kamu handle ya konsumen. Itu tentunya harus dikomunikasikan dulu, jangan tiba-tiba terus bagian lain mengeksekusi pekerjaan marketing, karena belum tentu produk yang akan ditawarkan itu orang bendahara ataupun orang sekretaris tahu tentang hal-hal tersebut. Yang tahu, yang paling mengerti adalah orang-orang marketing. Nah, makanya di sini untuk menghindari ambiguitas etika, di sini bisa dikomunikasikan kode etik organisasi. Terus pelatihan etis digunakan untuk memperkuat standar tuntunan organisasi, menjelaskan praktik
yang diperbolehkan dan tidak menangani dilema etika yang muncul. Biasanya kalau di perusahaan-perusahaan akan ada training ya, training sebelum naik jabatan kah, atau prajabatan, atau training yang dilakukan ketika seseorang sudah menempati jabatan tersebut. Jadi di sini yang dimaksud pelatihan itu adalah untuk memperkuat standar tuntunan organisasi setelah menjalankan praktek. Ya. Jadi apa-apa yang boleh dikerjakan, misal contoh saya baru menempati posisi sekretaris, misalnya pada satu perusahaan tertentu, maka di situ saya akan di-training oleh orang yang berkompeten di situ. Mana-mana yang harus saya kerjakan, mana-mana yang tidak boleh saya kerjakan. Ataupun terkait dengan etika pekerjaan, mana yang harus saya taati, mana yang harus mungkin bisa saya maklumi. Itu yang ketiga budaya etis yang seyogianya diciptakan oleh manajemen. Oke. Lanjut, kita ke struktur organisasi. Nah, sekarang teman-teman kan sering dengar ya namanya struktur organisasi. Tapi pernah ini enggak sih? Kadang pernah kepikiran apa sih organisasi atau gimana sih organisasi itu? Ya makanya kita di sini coba ulas sedikit tentang organisasi. Di sini adalah satu kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, di mana yang secara formal disatukan dalam sebuah kerjasama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ya, organisasi ini pasti punya tujuan, punya ketetapan atau punya peraturan. Otomatis kalau misalnya satu orang, ya bisa dibilang itu bukan organisasi. Tapi kalau minimal sudah 2 orang, ada ketua, ada sekretaris, atau mungkin ketua 1, ketua 2, tapi job desk-nya masing-masing berbeda dan sudah dibagi, itu baru namanya organisasi. Tapi kalau cuma single, bisa apapun all you can do it, jadi ya belum bisa dibilang itu sebuah organisasi. Yang jelas di sini ketentuannya adalah 2 orang atau lebih, di mana yang secara formal disatukan dalam sebuah kerjasama. Jadi secara formal yang namanya bagan organisasi itu adalah struktur kerjasama. Ya, kerjasama antara bagian A dengan bagian C, kemudian bagian A dengan bagian B, supaya dia menuju ke satu titik utama untuk melakukan pelaporan atau untuk melakukan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah tugas dalam organisasi. Itu organisasi. Oke, di sini ya sekedar pengertian aja ya, secara tertulis. Jadi nanti kalau ada soal tentang struktur organisasi ya teman-teman enggak harus hafal, tapi minimal pemahamannya tidak jauh dari ini. Struktur organisasi ialah berupa susunan dari berbagai komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Strukturnya ya, komponen atau unit kerja dalam suatu organisasi. Lebih mengarah kepada pembagian kerja dan mengenai bagaimana fungsi dari perbagian kegiatan yang telah dikoordinasikan serta dispesialisasi dari pekerjaan. Jadi adanya struktur itu untuk membagi mana sih si A ini spesialisasinya di mana. Oh, ternyata si A ada di keuangan. Oh, si B ada di visiting ke orang sebagai marketing, atau si C ada lagi sebagai pencatat notulen atau dokumentasi, sekretaris. Nah, itu beda lagi. Maksud otomatis dengan adanya struktur organisasi, dengan ada bagannya itu, kita bisa tahu nih siapa yang menempati posisi apa, siapa yang menempati posisi apa. Kemudian ketika kita mau mencari seseorang yang menduduki posisi itu, dengan mudah kita bisa menemukannya dengan adanya struktur organisasi. Sekali lagi ini tidak untuk dihafal, tapi tolong untuk dipahami. Pengertiannya ini dipahami aja. Nanti kalau ada soal seperti ini, mungkin harapan saya teman-teman nulisnya dengan bahasa sendiri, tapi tidak jauh melenceng dari konten yang saya paparkan. Oke, di sini ada fungsi struktur organisasi, ini bisa dipelajarin. Kejelasan tanggung jawab. Tanggung jawabnya jadi jelas, siapa mengerjakan apa dan bagaimana, kapan waktunya, deadline-nya, terus harus seperti apa dan lain sebagainya. Kejelasan tanggung jawabnya. Kejelasan kedudukan. Pada setiap anggota termasuk dalam struktur organisasi pada dasarnya mempermudah melakukan koordinasi komunikasi. Nah, jadi
Misalnya kita mau komunikasi tentang keputusan, berarti kita harus komunikasi ke kedudukan yang lebih tinggi untuk hal itu. Jadi di sini ya selain kejelasan tanggung jawab terus kejelasan kedudukan, ada lagi kejelasan mengenai jalur hubungan. Misal, oke, dengan adanya organisasi atau struktur organisasi ini, misal kita mau minta laporan keuangan nih, kita hubunginya ke siapa? Bukan berarti kan kita kalau ngomong keuangan kita mintanya ke sekretaris, ataupun misalnya kita mau tahu keuangan perusahaan, tolong dong orang marketing sediakan laporan keuangan, kan nggak mungkin. Makanya dengan adanya bagian struktur organisasi itu kita bisa jelas nih tahu, oh ini orang bendaharanya si A, yaudah saya harus minta ke A untuk meminta laporan tentang keuangan. Jadi jelas nih jalur hubungannya. Terus kemudian kejelasan uraian tugas. Oh ini uraian ya, uraian tugas. Tugas-tugasnya jelas. Jadi dengan adanya struktur organisasi, keempat ini teman-teman harus paham dan mengerti, terus nanti kemudian bisa ditransformasikan ke bahasa teman-teman sendiri. Tapi yang jelas pesan saya tidak jauh dari konten-konten yang saya tulis. Oke, selanjutnya kosong. Akhirnya selesai juga. Materinya cuma sedikit memang, karena kita belajar tentang etika dalam organisasi sama struktur organisasi. Saya minta tolong nanti dikembangkan materinya, tapi yang jelas inti-inti dari materi yang saya sampaikan seperti yang saya tulis ini nanti akan saya share di Siakat aja. Tolong di-download. Bolehlah teman-teman baca-baca lagi apa tentang etika dalam organisasi, tentang struktur organisasi, ya, supaya pengetahuan tentang organisasinya itu banyak lah. Oke, itu. Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau diminta? Mau minta tugas apa minta uang saku? Ya materinya udah selesai. Ada yang mau tanya mungkin? Belum Pak, belum ada. Udah selesai. Tentang perkuliahan ada tanya apa lagi nih? Udah selesai nih materinya. Enggak Pak, jelas kok Pak, Bapak jelasinnya bagus, mantap. Emang lu kira juri idol apa gimana? Enggak Pak. Ya wis. Oke, jaga kesehatan teman-teman. Kita akhiri sesi perkuliahan. Saya izin nanti saya upload lagi di YouTube, barangkali ada yang mau review, mau nyatet dan lain sebagainya. Jangan lupa jaga kesehatan, terus tetap jaga mood, tetap kerjain tugas. Nanti ketentuan tentang perkuliahan di minggu depan nanti akan saya umumkan di grup. Mungkin ada beberapa pengumuman dari rektor, kita tunggu aja apa keputusannya nanti di minggu depan. Kita udah ketemu atau masih kuliah online, ya kita nggak tahu lah. Yang penting kita saling mendoakan aja, semoga semua ini segera berakhir dan kalian cepat dapat uang saku. Sip. Yaudah, gitu dulu ya. Makasih ya teman-teman ya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga betah di rumah. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.